aku pakai lingerie sih waktu itu. Kok ngimpi kayak gitu-gituan gitu kan? Ya making love lah. Kok kayak ngerasa klimaks. Kisah tentang diperkosa genderuwo sering terjadi di banyak tempat. Malah ada yang sampai diperistri hingga memiliki keturunan. Tapi yang dialami model cantik bernama Windy Chandra agak berbeda. Ia bermimpi mendapatkan kenikmatan badani setelah melakukan persebadanan dengan sosok misterius yang ia yakini sebagai genderuwo. Lalu, seperti apa kisahnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pulang beraktivitas, Windy kelewat penat. Tubuh terlalu lelah untuk melakukan apapun, termasuk bebersih diri, serta merapikan tempat tidur. Tapi itulah yang menjadi penyebab peristiwa horor yang penuh dengan kenikmatan badani. Sebab setelah terlelap, ia merasakan mimpi berada dalam pelukan seorang pria tampan yang mampu memberi kepuasan tiada bandingan karena belum pernah dirasakan. Ya kejadian sih tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh aku tidur dan kebetulan waktu itu aku ingat banget aku dari luar. Aku belum bersih-bersih. Aku langsung tidur. Emang aku pakai lingerie sih waktu itu. Terus tempat tidur aku nggak sapu-sapuin dulu pakai sapu lidi. Nah pas jam 2:30 malam aku kaget. Itu kejadiannya sekitar 2.15 deh, kebangunnya jam 2:30. Aku bangun, kok ngimpi kayak gitu-gituan gitu kan. Ya making love lah. Ganteng banget cowoknya kan dalam mimpi. Terus bangun udah kayak kaget gitu. Terus sambil kayak orang baru bangun tidur gimana sih gitu kan. Tapi ngerasa kok bisa kayak gitu, sensasinya juga kayak beneran gitu kan. Bagai peristiwa yang nyata terjadi, malam itu pergumulan terjadi. Windy memang agak pasif karena sedang meresapi setiap sentuhan yang menggelora. Secara perlahan, pelan-pelan, step by step, pria tampan itu melakukan pemanasan yang langsung membuat Windy benar-benar kepanasan. Semua seperti terjadi, termasuk ciumannya yang sangat menjerat perasaan. Malam itu, ia benar-benar seolah dimanjakan oleh seorang pria tampan yang sangat mencintainya. Ada step-stepnya dulu, kayak ini ceritanya baru kenalan nih sama cowok ganteng banget gitu kan. Terus tatap-tatapan tatap-tatapan, nggak lama ya udah cium-ciuman. Abis cium-ciuman baru langsung kejadian kayak gitu. Rangkaian pergumulan badani terus terjadi. Step berikutnya adalah pelukan yang hangat seolah menyentuh relung hatinya. Windy merasakan damai tapi sekaligus bergelora. Pelukan itu bahkan masih terasa nyata
setelah ia terbangun menjelang pagi. Yang paling aku rasa banget ini kayak bener-bener dipeluk. Aku kayak rasa bener-beneran itu kayak ada orang yang peluk. Bener, itu kayak nyata banget. Terus ya udah, ya kalau yang lain-lain itu sih kayak selewat-selewatnya mimpi aja, tapi yang rasa bener-beneran kayak di sensasi dipeluk itu yang paling aku bangun-bangun aku ngerasa kok bisa aku rasa kayak ada yang meluk gitu. Iya berasa, karena bangun-bangunnya kok kayak ngerasa klimaks, tapi gak sampai yang kayak biasanya orang kan ada yang sampai kayak beneran gitu. Kalau aku sih emang ngerasa kok kayak enak banget, terus pas bangun kayak nyata gitu. Kalau kita berpakaian seksi, kalau kita tidurnya berdua dengan suami ataupun istri dengan anak, ini sulit untuk diganggu. Tapi kalau memang kita tidur sendiri, ini memang sering terjadi. Ya, ini sering terjadi karena makhluk halus itu selalu melihat. Di satu sisi itu ada yang nyata dan tidak nyata. Makanya buat kita semua, kalau memang kita lagi istirahat ataupun tidur, ya menggunakan pakaian yang sepantasnya dan selayaknya. Windy meresapi betul mimpinya yang sangat nyata. Ia bahkan belum pernah merasakan pergumulan yang sangat menyengat seperti malam itu. Lantas, apa yang kemudian terjadi? Dari mana Windy tahu yang sedang memberi kehangatan adalah makhluk halus sejenis genderuwo? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di kamar itu, Windy akhirnya terbangun dengan seluruh perasaan tertegun. Ia mengeja ulang peristiwa yang baru saja dialami karena terasa nyata. Sempat dalam beberapa saat, Windy mencari sosok pria yang baru saja memberi kehangatan, tapi tidak ditemukan. Namun, jika sedang bermimpi, ia merasa mimpinya sangat nyata. Sentuhannya pun seperti menyentuh kulit, bahkan hingga ke sudut perasaannya. Lantas, setelah terjadi pergumulan, apa yang selanjutnya dilakukan? Udah aja langsung kayak buyar gitu. Bangun, aku kan pengen kencing banget. Aku bilang, bangun gini, ih kok bisa ngimpi kayak gini. Dan kayak bener-beneran terjadi. Terus pelukannya itu kayak bener-bener nyata. Iya, di kamar ini. Aku ingat banget tahun lalu tuh. Hari berganti, tapi Windy masih sering terbayang oleh peristiwa malam itu. Pada sebuah kesempatan, ia bertanya pada sahabatnya yang seorang indigo dan diberi fakta yang mengejutkan. Sebab yang dialami dalam mimpi sesungguhnya peristiwa nyata, tapi dilakukan oleh makhluk halus sejenis genderuwo sehingga hanya seperti mimpi. Terus kata temen, ih horor banget lu Win, jangan sering-sering deh kayak gitu, emang kenapa gitu kan. Akhirnya temen ngomong, itu jin Windy, bukan hanya kayak yang dibilang bunga tidur gitu. Karena yang sampai lu rasain kayak beneran banget tuh udah itu pasti jin gitu. Terus yang gue lihat, yang gue terawang sih, ya yang deket kosan lu kan ada pohon gede. Tahu sendiri lah di pohon gede suka ada apa gitu kan. Tambah horor dong. Terus kemarin lu dari mana? Katanya ya udah aku bilang dari luar, terus belum sempat bersih-bersih, langsung tidur, tempat tidur belum disapu, terus ya biasa pakai baju lingerie gitu kan. Dia bilang sebenarnya kamu tuh jangan tidur pakai lingerie, terus kalau dari luar harus mandi dulu. Oke, jadi penyampaian Windy sendiri ke saya sebenarnya dengan rasa malu dan rasa takut ya. Makanya saya ibaratnya menjelaskan ke dia bahwa apa yang dialami oleh Windy sendiri memang benar terjadi.
Ini memang benar terjadi. Karena apa? Karena dia sendiri belum pernah mengalami mimpi seperti ini. Kalau pandangan saya secara batin sebenarnya ini sosok Gundurwo ya. Dia ini suka menyerupai. Nah, suka menyerupai. Di mana orang terkadang masuk ke dalam mimpi dan kita rasa itu mimpi padahal itu ternyata kejadian nyata buat diri kita tanpa kita sadari. Ketakutan muncul tiba-tiba, tapi tidak lama. Windy berusaha melupakan peristiwa penuh sensasi itu. Ia berusaha hidup normal dan tak berharap mendapatkan mimpi yang serupa, meski kenikmatannya bagai sampai ke tulang sumsum. Kata temen aku sambil serius gitu ke aku kan, aku bilang, ya gimana sih kalau orang kecapean gitu kan, langsung aja tidur. Ya udah fix itu jin atau maaf kata nih, ya udah makhluk genderuwo gitu kan. Ya udah dari situ horor dong, berbagi cerita bukan satu orang aja, aku juga nanya lagi nih sama temen yang ngerti sampai bilang, Win hati-hati, next time lu harus kalau dari luar mandi dulu kalau mau tidur kan. Mandi dulu, tempat tidur lu sapuin, terus lu doa dulu sebelum tidur gitu. Terus kalau bisa lu nggak usah deh pakai baju-baju lingerie gitu, karena menarik, mengundang perhatian mereka. Akhirnya dari situ cerita lagi nih, karena kalau kita diikutin sama makhluk seperti itu, maaf nih kalau perempuan diikutin sama jin cowok yang atau enggak genderuwo, itu bisa buat hubungan kita tuh kedepannya kayak panas, terus kayak putus, kayak gonta-ganti gitu, karena cowok ngelihat kita tuh kayak ya udah sebentaran doang, habis itu mungkin diiniin sama yang ngikutin kita buat ya udah nggak akan awet, nggak akan langgeng. Saya menekankan kepada dia paling tidak ketika dia mau tidur dia harus ibaratnya berpakaian sepantasnya dan jangan lupa berdoa. Peristiwa penuh kenikmatan yang dialami Windy sudah berlalu. Ia juga tidak ingin mengulangi karena muncul rasa takut. Lantas, bagaimana dengan kisah-kisah mistis para model lainnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejumlah model rupa-rupanya pernah mengalami peristiwa mistis meski tidak senikmat Windy Chandra. Salah satunya model bernama Dia. Ia melihat sosok kuntil anak yang mewujud pada tengah malam, sedang duduk di atas toren penampung air. Ia lari tunggang langgang karena tidak menyangka akan bertemu dengan sosok paling menyeramkan itu di rumahnya sendiri. Aku tuh kan orangnya suka begadang. Nah, di rumah aku itu kan ada loteng kan. Nah itu tuh posisinya jam 12:30 malam. Karena aku bosen di kamar terus, temen aku juga kebetulan ada yang mau minta curhat nih sama aku via teleponan. Nah aku malam-malam jam 12:30 malam itu ke loteng dong. Nah udah ke loteng gitu, aku duduk sambil teleponan kan. Nah di loteng aku itu kan ada toren warna oranye yang besar itu, tahu kok. Nah itu aku sambil gini-giniin rambut aku duduk di tangganya, di tangga baru sebelahnya itu toren. Nah aku gini-gini, aku kira rambut aku rontok kan. Pas aku lihat ke atas, taunya ada Mbak Kak lagi duduk. Terus apa yang kamu lakukan pada saat itu? Aku langsung lari ke bawah tangga, hampir jatuh, teriak-teriak mama, manggil mama aku. Wah luar biasa pengalamannya, sampai sekarang ini berarti kamu nggak pernah bisa melupakannya berarti ya. Berarti kamu yang namanya dunia mistis ini berarti kamu percaya bahwa itu ada? Yakin, percaya. Peristiwa horor yang dialami Vika lain lagi. Ketakutannya nyaris tak hilang-hilang karena kisah horor di apartemennya seperti berjilid-jilid sejak ia selesai pemotretan. Jadi kan aku tinggal di apartemen. Apartemennya itu baru, belum lama. Baru banget disinggahi dan itu belum semua penuh gitu loh, belum full
Berarti nggak penuh ya Belum- penghuninya ya? Iya, karena masih baru banget. Heeh. Nah jadi aku kan emang modelnya kan ya, aku foto shoot lah di tempat gymnya. Ada tempat gym sama kolam renang. Iya. Itu di tempat gymnya aku foto. Aku foto banyak lighting dong dan rame juga berisik, Iya. lumayan berisik. Nah itu masih oke-oke aja awalnya, itu sore-sore, tapi aku kemalaman. Jadi aku foto itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Wah, luar biasa ya. Hah. Dan maghrib aku di situ. Pas maghribnya. Pas maghribnya Nah, apa aku yang di terjadi? Pas jam 3 malam, jam 3 setengah, pagi? ya jam 3 pagi, itu setengah 3 pagi pokoknya. Itu aku bener-bener kayak ditampakin banyak banget. Itu yang kayak kuntilanak, macam-macam. Wah, luar biasa kayak jadi satu base iya, camp gitu ya? Iya, dan itu nampak ke kamar aku. Jadi kamar aku itu di lantai 3. Nah, lantai 2-nya ini tempat gym sama kolam renang. Dan bawah kamar aku itu kamar mandi jarang dipakai. Iya. Kamar mandi masih serem banget. Itu dan itu aku dengar banget air, pas banget aku ditampakin sama mereka, itu air dinyalain, air dari kamar mandi bawah. Air dinyalain dan pas banget hujan kayak gerimis gitu, gerimis itu di kolam renang bener-bener ada orang kayak suara orang tapi nyebur Oh, kayak nyebur ke kolam renang, berarti. iya bener-bener sampai bunyi kenceng banget. Aku spontan dong lihat ke kaca, ngelongok ke kaca, airnya tenang. Iya, dan itu aku sempat matiin TV dulu kan, ngedengerin lagi nih ada suara apa lagi gitu. Ternyata itu tuh kayak jadi kayak pala tapi dibanting ke balkon kamar aku. Itu kayak bunyi dibanting pala dan ada mencret kayak otak kebelah Buyar gitu, ya. iya. Wah, luar biasa ya. Otak buyar. Terus aku langsung lihat di situ ada sosok perempuan. Nah, perempuan ini bilang, "Jangan foto, jangan naik-naik." Emang kebetulan aku ada naik-naik gitu kan, naik-naik karena buat ambil foto di awannya. Jadi kelihatan backgroundnya awan. Itu aku ada naik-naik ke balkon. Dia bilang jangan naik ke balkon karena saya meninggal karena kecelakaan jatuh dari apartemen. Dari apartemen tersebut. Iya, tapi bukan apartemen Jadi itu. Kejadian sangat seram pernah pula dialami model bernama Mi Ji Jeon. Meski pada dasarnya bukan penakut, tapi ia kaget saat tengah malam terbangun melihat sosok besar hitam tidak jauh dari kamar tidurnya. Beruntung, ia berusaha menetralisir diri sehingga rasa takutnya tidak terus berlanjut menjadi teror horor yang berkepanjangan. Kebetulan pas bangun tidur nih, ceritanya malam-malam, aku pernah ngerasain kayak kok aku kayak lihat sosok hitam gede gitu loh di di samping pintu dan pintu ini loh, pintu lemari. Terus kebetulan aku mau pipis juga ke toilet. Nah, di situ aku kayak ya udah deh aku lanjut tidur lagi. Tapi itu nggak sekali loh. Aku sering banget kayak setiap malam bangun tidur lihat sosok hitam itu lagi. Nah, aku pernah nih kejadian kayak tengah malam dengar suara kayak ketawa gitu loh di luar kosan. Nyaring banget suaranya Nyaring gitu. banget, bener-bener Tapi buat nyaring. kamu jadi satu ketakutan atau ibaratnya pengen cari tahu? Sebenarnya sih aku nggak mau terlalu cari tahu ya, dan aku sebenarnya nggak bisa lihat, cuman kayak bisa ngerasain gitu loh. Contoh nih, kayak aku ngerasain kayak panas, terus kayak gelisah gitu setiap malam. Jadi aku kayak ya udah deh atur diri aku biar aku nggak panik banget, karena aku kan tinggal sendiri ya. Di teror horor pernah dialami beberapa model cantik yang hidupnya seperti tak pernah kehabisan kegembiraan. Ternyata mereka juga bisa dibuat takut oleh makhluk halus. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.